Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Putra Abrar Purnarbawa, NPP 330788, kelas G1 asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PIDS atau Protocol Based Intrusion Detection System. Keamanan jaringan komputer merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem informasi modern. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap internet dan informasi modem, dan aplikasi daring, ancaman terhadap jaringan juga semakin kompleks. Serangan cyber tidak hanya dilakukan dengan cara eksploitasi terhadap sistem operasi, tetapi juga melalui penyalahgunaan protokol yang menjadi dasar pertukaran data di jaringan. Salah satu solusi untuk mengidentifikasi aktivitas berbahaya yang memanfaatkan protokol adalah penggunaan Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah mekanisme keamanan yang bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah di dalam jaringan atau sistem komputer. Namun, IDS tradisional seperti Network Based IDS atau NIDS seringkali memiliki keterbatasan dalam mendeteksi serangan yang bersifat spesifik terhadap protokol tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS yang merupakan sebuah sistem deteksi intrusi yang berfokus pada analisis perilaku protokol jaringan secara mendalam. Menurut Wikipedia, PIDS merupakan sistem deteksi intrusi yang biasanya dipasang di server web dan digunakan untuk memantau dan menganalisis protokol yang digunakan oleh sistem komputasi. PIDS akan memantau perilaku dinamis dan status protokol, dan biasanya terdiri dari sistem atau agen yang berada di ujung depan server, memantau dan menganalisis komunikasi antara perangkat yang terhubung dan sistem yang dilindunginya. Penggunaan umum PIDS adalah ujung depan server yang memantau aliran HTTP atau HTTPS yang karena memahami HTTP relatif terhadap server atau sistem web yang ingin dilindungi. Ia dapat menawarkan perlindungan yang lebih besar daripada teknik yang kurang mendalam seperti penyaringan berdasarkan alamat IP atau nomor port saja. Namun, perlindungan yang lebih besar ini datang dengan biaya penindakan komputasi pada server web. Selain itu, PIDS mampu mengenali apabila terjadi aktivitas yang tidak sesuai dengan cara kerja normal protokol tersebut. Yang sebagai contoh, pada protokol HTTP, PIDS dapat mendeteksi permintaan berbahaya seperti SQL. Yang kedua ada pada protokol FTP, PIDS dapat mengenali perintah berulang yang mencurigakan seperti brute force login atau manipulasi data file. Tujuan dibuatnya PIDS ini yang pertama adalah mendeteksi serangan berbasis protokol, yang kedua ada menjamin integritas dan kepatuhan komunikasi jaringan, yang ketiga memberikan peringatan dini atau early warning system, dan yang keempat adalah meningkatkan keamanan layanan seperti web server, DNS server, mail server, dan sistem berbasis API. Fungsi PIDS mencakup tiga hal utama. Yang pertama ada monitoring, analisis, dan alerting atau response. Selanjutnya ada prinsip kerja PIDS. Yang pertama ada data capture atau pengambilan data. Selanjutnya ada protokol decoding atau decode protokol. Yang ketiga ada role matching atau behavioral analysis. Yang terakhir ada alerting dan logging. Jenis serangan yang dikenali oleh PIDS mencakup yang pertama ada null for request attack atau mengirim paket data yang tidak sesuai struktur protokol. Yang kedua ada protocol deviation attack, mengubah urutan atau isi pesan protokol agar menyimpang dari standar komunikasi. Yang ketiga ada command injection, menyisipkan perintah berbahaya ke dalam parameter protokol. Yang keempat ada protocol evasion teknik, menyamarkan serangan agar tampak seperti lalu lintas normal. Dan yang terakhir ada denial of service atau DOS, yang merupakan mengirim banyak permintaan valid yang berlebihan melalui protokol tertentu hingga menyebabkan sistem kelebihan beban. Arsitektur PIDS ini meliputi 4 komponen utama. Yang pertama ada traffic capture module, yang kedua ada protocol parser atau decoder, yang ketiga ada detection engine, yang terakhir ada response dan logging module. Contoh implementasi nyata pada PIDS ini, yang pertama ada mode security, dan yang kedua ada snort atau HTTP inspect, yang ketiga ada suricata, dan yang keempat ada bro atau zig. Kelebihan yang dimiliki oleh PIDS ini yang pertama adalah analisis mendalam terhadap protokol, memungkinkan deteksi lebih akurat. Yang kedua, mampu mendeteksi anomali komunikasi yang tidak bisa dikenali oleh IDS umum. Yang ketiga, cocok untuk server kritikal. Yang keempat, dapat diintegrasi dengan sistem intrusion prevention system untuk tindakan pencegahan. Dan kekurangan yang dimiliki oleh PIDS ini yang pertama ada terbatasnya satu jenis protokol, membutuhkan konfigurasi, dapat menghasilkan false positif, dan yang terakhir ada konsumsi sumber daya yang sangat tinggi.
Dari penjelasan yang saya jelaskan ini, saya dapat menyimpulkan yaitu Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS merupakan solusi keamanan jaringan yang penting untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih dan spesifik terhadap protokol komunikasi. Dengan pendekatan analisis terhadap struktur dan perilaku protokol, PIDS mampu mendeteksi berbagai serangan yang tidak dapat dikenali oleh IDS tradisional. Dalam implementasinya, PIDS ini sering dijadikan komponen tambahan dalam sistem keamanan berlapis atau defense in depth, dikombinasikan dengan NIDS, HIDS, dan APIDS yang agar tercipta sistem deteksi yang komprehensif. Dengan meningkatnya ketergantungan tersebut, yang berbasis web dan komunikasi digital, penggunaan PIDS ini semakin relevan dan strategis untuk melindungi infrastruktur, jaringan, mencegah serangan, serta menjaga integritas sistem informasi organisasi. Sekian penjelasan mengenai PIDS atau Protocol Based Intrusion Detection System. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.